kata Fatur Rahman. Akhirnya, Arka menyelesaikan kuliah S2-nya di London. Kuliah di bidang bisnis dan manajemen seperti yang diharapkan orang tuanya. Awalnya, Arka ingin kuliah di jurusan pendidikan sesuai minatnya yang ingin menjadi seorang pengajar. Tapi papa dan mama mencegahnya. Arka, kami berdua berharap kamu ikut menangani perusahaan kita. Papa sudah semakin tua. Kamu hanya berdua dengan Raf. Jadi pada kalianlah kami berharap agar dapat meneruskan perusahaan ini. Perusahaan kita sudah berkembang pesat. Banyak orang menggantungkan hidupnya dari perusahaan ini. Kalau perusahaan ini hancur, betapa banyak orang yang akan jadi pengangguran. Tugas kamu dan Raf mempertahankan kelangsungan perusahaan ini. Sebaiknya kamu ambil jurusan bisnis dan manajemen. Di samping kamu mengurus perusahaan, kamu tetap bisa jadi dosen kok. Asal kamu bisa membagi waktunya. Benar ya, aku tetap boleh mengajar nanti. Mama tersenyum mengusap kepala putra sulungnya itu. Ia tidak bisa menyangkal darah yang mengalir di tubuh Arka. Almarhum mama kandung Arka adalah kakak kandung dari Firda, Mama Raf. Ia seorang guru SMP, sedangkan papanya seorang dosen di Padang semasa hidupnya. Sejak mereka berdua meninggal pada sebuah kecelakaan, Arka diadopsi oleh Firda dan suaminya. Legal menjadi anak mereka. Kembali ke Indonesia. Setelah menyelesaikan studi S2-nya di London, Arka langsung berkecimpung di perusahaan papanya di Bandung. Ia mempelajari semua unit usaha yang tergabung dalam naungan Alfian Group. Ia mempelajari sistem keuangan, sistem kepegawaian, sistem pemasaran, dan hal lain di perusahaan itu. Meski tidak mendetail, namun secara garis besar, ia mulai mengetahui tentang seluk-beluk perusahaan itu. Pak Alfian pun mulai mengenalkan Arka pada relasi-relasi bisnisnya. Arka tak melupakan panggilan jiwanya. Ia juga mulai mengajar di sebuah perguruan tinggi swasta yang terkenal di kota Bandung. Meski sangat sibuk dan sangat menyita waktu, namun Arka bahagia karena bisa mengamalkan ilmunya. Berdiri di depan kelas, berbagi ilmu dengan para mahasiswa, itulah kebahagiaan yang hakiki. Ia harus pandai-pandai membagi waktu untuk perusahaan papanya dan untuk mengajar di kampus. 6 bulan sudah ia menikmati kehidupannya yang membuat jiwanya hidup bergairah. Usianya yang masih muda, wajah tampan, penampilan yang trendy, serta ramah, membuat ia cepat populer di kalangan dunia bisnis dan kampusnya. Namun ia harus meninggalkan kota Bandung dan pindah ke Padang. Adiknya Rafasa yang pendiam dan jarang bergaul tiba-tiba membuat semua anggota keluarga terkejut. Ia dipergoki mamanya berduaan dengan Rai di kamar tidur dalam keadaan tanpa busana. Selama ini keluarga menganggap Raf dan Rai hanya sebatas sahabat. Tak ada yang mencolok dari hubungan mereka, tapi ternyata hubungan mereka sudah sejauh itu. Keputusan segera diambil. Raf dan Rai harus dipisahkan. Raf dipindahkan ke Padang dan Rai dibawa keluarganya ke luar negeri. Arka diminta untuk menemani Raf tinggal di Padang. Mama mereka berasal dari daerah Sumatera Barat. Di kota Padang, mereka punya cabang perusahaan. Arka akan bertugas memimpin kantor cabang di sana. Di kota Padang, ia berkenalan dengan Kirana, mahasiswinya yang punya reputasi buruk dalam soal absensi karena sering terlambat.
mahasiswi yang tak punya nilai plus di mata lelaki. Selalu mengenakan kemeja longgar yang sudah pudar warnanya, celana yang tak kalah kusamnya, sneakers yang ujungnya sudah berlobang sedikit, dan tas ransel sederhana, dilengkapi dengan jilbab ala emak-emak. Tapi gadis sederhana itu ternyata bisa menjalin persahabatan dengan Rafasa yang punya sifat tertutup. Dengan Kirana, Rafasa bisa menjalani hidupnya selayaknya manusia normal, bercanda dan berbagi cerita tanpa beban, hal yang tidak pernah terjadi selama ia di Bandung. Lalu entah kenapa Arkatama, dosen tampan yang dikelilingi dan dipuja gadis-gadis cantik, pelan-pelan justru merasa tertarik pada si Upik Abu Kirana. Gadis tangguh yang berjuang meraih cita-citanya tanpa dukungan keluarganya. Begitu saja cinta tumbuh di hatinya pada mahasiswi yang saat itu juga nyambi bekerja menjadi seorang tukang masak di sebuah kafe dekat kampusnya. Tak mudah mendapatkan hati gadis itu. Perbedaan strata mereka membuat Kirana takut menjalin hubungan dengan Arka. Ia takut dicap gadis yang tidak tahu diri, bermimpi jadi Cinderella zaman now. Ia tak mau dicap gadis matre yang akan memanfaatkan kekayaan Arka. Ia juga tak ingin dianggap mendekati sang dosen demi mendapat nilai bagus. Semua itu sangat menakutkan bagi Kirana. Dengan sabar dan gigih, Arka terus mendekati Kirana. Perjuangan Arka untuk memperoleh cinta Kirana berbuah manis. Gadis itu akhirnya luluh oleh cinta sang dosen. Tanpa diketahui orang banyak, mereka menjalani hubungan cinta yang syahdu. Bersambung.